Siapkan hati kita untuk memasuki kegiatan kita hari ini. Diharapkan bagi kita sebagai orang tua, anak-anak kita untuk tenang supaya TNA paling itu katok-katok. Jadi anak-anak kita diharapkan supaya tidak mainkan katok-katoknya, supaya tidak mengganggu kegiatan kita hari ini. Jadi bagi kita orang tua yang harus berperan mendiamkan anak-anak kita. Kita lanjut di dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu peti jenazah akan dikeluarkan dari rumah. Dan kepada keluarga kami persilakan. Masing-masing sama kaliyo ka dami tiro kani bakalan makan ami tontong usan deka Iya, dari lantai tengah-tengah kau susah. Kuni melara pindan. Pilana yate tumatongci misa tumato tu. Lamin dari contoh orang tengah-tengah ki jemaat kerja ki baik di Tumal ini. Jadi nakuha pa pandita nakuha labing na kumito lalu wakiliki na parampo itu tanda ketulusan tak urasakan itu Pak Ali dan rasakan kebanggaan ini Ema bilana yatin ini Ema misak tumatua tu citokokan yang patut kami contohi sebagai orang tua di dalam organisasi kami. Untuk itu saya berdiri. Sebelum lanjut saya terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu bahwa dalam suasana Natal sekarang ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat Natal, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam hal ini saya berdiri lagu pasir romang mukapang bahasa Turaya na bahasa Indonesia belana tomani meladana tutampai sana nasa aku to manarang kuma yati aku misa na to mane be tegban ne kena tanang pare yang untuk kuah doro lagu palamban ini kada deni mani tang siumpu na dekada. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak pendeta, Ibu pendeta, penatua diaken, para pengantar penolong yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama dari denominasi yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan saya, adinda saya, Bapak Kepala Lembang Burasia yang boleh hadir bersama kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati kita sekalian yang hadir sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan kita masing-masing. Sekalipun pada siang hari ini kita bersama-sama dengan segenap rumpun keluarga yang berduka, tetapi kita patut menyampaikan puji dan syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kita masih dapat diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Sehingga pada hari ini kita dapat dimungkinkan untuk hadir bersama-sama bersama dengan segenap rumpun keluarga yang berduka untuk saling memberikan penguatan. Oleh karena itu, izinkan kami atas nama pemerintah Desa Tumalek bersama dengan seluruh aparat dan masyarakat Desa Tumalek menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya orang tua kekasih kita. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Sulaiman, yang sudah disampaikan oleh Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Cipayat bahwa orang tua ini adalah sosok yang harus diteladani dalam hal jemaat, keluarga dan masyarakat. Kepada anak-anak, cucu, segenap rukun keluarga, bahwa marilah meneladani sifat orang tua kita ini. Sekalipun sudah meninggalkan anak dan istri, cucu, segenap rukun keluarga, dan kita selaku masyarakat Desa Tumalek, tetapi mari kita pedomani apa yang telah disampaikan oleh rekan kerja Panitia Pembangunan Jemaat Gereja Cipayat Tumalek. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pemerintah Desa Tumalek bersama dengan seluruh aparat dan masyarakat Desa Tumalek menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Demikian yang kami sempat sampaikan, kurangnya dimaafkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan yang lain kami persilakan untuk memberikan ungkapan belasungkawa dalam bentuk duka. Dari Gereja Katolik Santo Yosef, PKP Kelas Seluruh Selatan, Komunitas CU, Kerukunan Talu Lembangna, PKH, Kerukunan Labembe dan Biringgal. Walaupun kita dalam suasana duka cita, tapi kita percaya bahwa kita dikumpulkan
hari ini karena bentuk rasa empati dan simpati bagi orang tua kita dan sanak keluarga kita di Nyanyian Kemenangan Iman nomor 119, Hu ingat padaku. Kita menyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Terus dudukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya. Allah yang berdaulat di atas dan melalui kehidupan kami, memberikan hidup ini, serta berkehendak untuk mengambilnya kembali di hadapan hadirat-Nya. Saat ini Tuhan kami di pelataran duka ini terus membawa kehidupan kami kepada Tuhan dalam duka cita yang mendalam yang sedang kami alami, kami rasakan bersama keluarga di tempat ini. Kami hiburan yang sejati daripada Tuhan. Olehnya itu Tuhan kami serahkan sepenuhnya semua kegiatan pelayanan dan penyembahan kami hari ini. Terlebih daripada itu, ya Tuhan, ketika firman-Mu sebentar diperdengarkan kepada kami sungguh-sungguh menemukan kekuatan dan penghiburan yang sejati melalui firman-Mu. Dan saat ini hamba berdoa kiranya seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus yang telah
pakaiannya, indahlah negerinya, indahlah kotanya, di negeri yang kekal, indah mahkotanya, indah cahayanya, indahlah semuanya, negeri sana. Oh indahnya negeri sana, indah benar kota sana, bercahaya semuanya, tempat yang indah buat kita. Indahlah buat saya tempat ingat dia, hati penuh suka waktu sampai sana, bebas dari dunia, bebas dari dosa. Inilah doaku selamanya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Namamu dimuliakan.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa oleh perkenanan Tuhanlah, sehingga di kesempatan ini Tuhan, kami kembali datang bersama bersekutu, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, seraya kami mengagungkan, meninggikan akan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga menghadapi kedukaan saat ini. Di tengah-tengah rangkaian ibadah ini Tuhan, kami bersama akan membaca kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami harapkan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga dan kami semua yang hadir pada saat ini. Pasalnya yang ke-11. Kita mulai baca di ayat yang ke-17. Kita akhiri pembacaan kita di ayat yang ke-27. Firman Tuhan saya baca bagi kita demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada siang hari ini. Saya tahu bahwa kita semua capek, baik keluarga yang ada di Tumale ini dalam mempersiapkan segala sesuatu, dan kita yang turut mendampingi, turut membantu. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang berasal dari tempat-tempat yang jauh, yang boleh hadir bersama pada saat ini. Kita semua merasa capek. Tadi malam kita sudah dengar penjelasan. Ada 3 tingkatan capek rupanya. Tingkatan yang pertama itu biasa-biasa saja. Nah, waktu Ibu Silpa, di kuare boyok toh, boyok. Yake madodomi sini to di kami bojok. Madaon apa to bonjok.
Dan mungkin kita semua ada pada level yang ketiga itu ya. Kita semua bonjol. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan saya mampu untuk menyesuaikan keadaan itu. Apalagi nanti sesudah kegiatan pemakaman di tempat ini akan dilanjutkan dengan perayaan Natal, kerukunan siang kara. Jadi semua ini memang membutuhkan agar supaya kita bisa mengatur sedemikian rupa. Tetapi baik, biarlah kita jalani semuanya dengan penuh ketenangan, agar supaya semua pun boleh kita nikmati dan memperoleh berkat dari dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah saya bacakan pada saat ini kita akan renungkan, dan saya memberikan judul memiliki hidup. Kita akan melihat bagaimana Alkitab memandang tentang hidup. Bagaimana Alkitab berbicara tentang hidup kepada kita semua yang ada di dunia ini. Bahwa Alkitab menyampaikan kepada kita ada dua hidup. Hidup secara jasmani, hidup secara rohani. Demikian juga dengan kematian. Ada dua kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian rohani. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi saudara-saudara yang baru memiliki satu hidup, mari kita bersama agar supaya kita memiliki hidup yang kedua. Agar supaya kita mempunyai double hidup. Ya, kalau kendaraan ada namanya double gardan. Kalau double gardan itu berani memasuki semua medan. Kalau lumpur-lumpur, yang satu tidak kuat, masukkan yang double-nya supaya kuat. Kalau pesawat, saya pernah mendengar orang cerita. Ini juga cerita, saya tidak tahu apakah cerita yang saya dengar itu betul atau tidak. Katanya di pesawat itu ada dua mesinnya. Itu dulu. Saya tidak tahu sekarang, mungkin ada pesawat yang sudah 5 mesinnya sekarang. Jadi satu mesin rusak, masih ada yang berfungsi. Atau bahkan mungkin 2 sekalipun, tetapi masih ada yang bisa digunakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari hidup yang ada, yang bisa menghilangkannya itu hanya satu, kematian. Hidup itu tidak bisa hilang kalau kematian tidak datang. Jadi hanya akan hilang kalau kematian itu datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kematian seperti yang kita sedang hadapi bersama dengan keluarga saat ini, bahwa kematian itu bekerja dengan sangat cepat sekali. Dia begitu cepat sehingga tidak bisa untuk dihindari. Waktu orang tua kita ini berada dalam keadaan yang masih sakit, kami sempat mengantar ke Palopo. Kami tidak menyangka kalau ternyata mungkin di mobil orang tua kami ini sudah dipanggil Tuhan. Sehingga ketika kami tiba di rumah sakit di Palopo, ditangani medis, memang sudah diberikan tindakan-tindakan yang menunjukkan tingkat kritis yang tinggi. Sudah diupayakan, tetapi lalu kemudian dokter katakan, waktu dokter sudah mulai cabut satu-satu itu alat-alat, saya sudah bilang tidak ada. Lalu dokter memanggil keluarga dan katakan,
orang tua sudah tidak ada. Rasanya begitu cepat. Kami berpikir bahwa kami masih bisa mengantar sampai di rumah sakit. Tetapi lalu kemudian, ya inilah yang mungkin orang katakan terlambat. Tetapi kalau ini yang terus direnungkan akan menyakitkan hati. Kita terlambat. Kenapa kita terlambat? Kalau ini terus yang kita pikirkan, akan menyalahkan diri sendiri, menimbulkan kekecewaan yang dalam, dan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Mari dengan rendah hati kita katakan, inilah jalan yang dikehendaki untuk dilalui oleh orang tua kita. Kematian itu datang tanpa disadari. Dia bekerja dengan senyap. Kami di mobil tidak ada yang sadar bahwa orang tua ini ternyata memang mungkin sudah meninggal. Padahal ada yang pangku kepala, ada yang di kaki, karena orang tua tidak bisa duduk di mobil, jadi dia sudah terletak. Jadi ada yang pangku kepala dan ada yang di kaki. Waktu naik mobil di sini masih mengeluh. Sampai di jalan aspal di depan, di gereja Kibaik, keluhan sudah hilang. Kita sudah mulai rasa senang. Orang tua kita sudah tidak rasa sakit. Syukurlah kita bisa jalan dengan tenang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara tidak tahu di mana ini antara Parasapa dan Palopo kematian mendatangi. Tidak ada yang tahu. Biasa orang katakan kalau orang meninggal itu yang paling tidak ada menggeliat-menggeliatnya, atau ada hembusan yang keras lah kita dengar. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Saya lalu kemudian berpikir-pikir waktu itu, jangan-jangan kematian waktu itu ikut naik mobil di sini. Lalu tidak tahu di mobil itu dia duduk di mana. Jangan-jangan dia sempat duduk di samping saya. Ya, Bapak Jason jangan tersinggung, karena Bapak Jason duduk di samping saya di depan mobil waktu itu. Bukan Bapak Jason yang saya maksud. Atau mungkin dia mengambil bagian di mana? Atau bahkan mungkin sekarang ini ada di antara kita. Ya, jangan sampai. Kita tidak bisa tahu. Sehingga ketika dia bekerja dengan begitu senyap dan tidak ada yang tahu. Ternyata dokter katakan ini sudah tidak ada di jalan. Kematian itu pemberani. Dia begitu berani. Dia tidak peduli. Kamu pejabat, kamu tidak mempunyai jabatan, kamu mempunyai uang banyak atau kamu tidak mempunyai uang banyak, kamu sedang menyandang senjata atau kamu sedang tidak memegang apa-apa, kematian bisa mendatangi mereka semua. Dia begitu berani. Jadi jangan ada dari antara kita yang merasa pasalnya yang ke-11. Kita mulai baca di ayat yang ke-17. Kita akhiri pembacaan kita di ayat yang ke-27. Firman Tuhan saya baca bagi kita demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus,
Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada siang hari ini. Saya tahu bahwa kita semua capek, baik keluarga yang ada di Tumale ini dalam mempersiapkan segala sesuatu, dan kita yang turut mendampingi, turut membantu. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang berasal dari tempat-tempat yang jauh, yang boleh hadir bersama pada saat ini. Kita semua merasa capek. Tadi malam kita sudah dengar penjelasan. Ada 3 tingkatan capek rupanya. Tingkatan yang pertama itu biasa-biasa saja. Nah, waktu Ibu Silpa di kuare boyok toh. Boyok. Yake marodomi sini to di kami bojok. Madaon apa to bonjok. Dan mungkin kita semua ada pada level yang ketiga itu ya. Kita semua bonjok. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan saya mampu untuk menyesuaikan keadaan itu. Apalagi nanti sesudah kegiatan pemakaman di tempat ini akan dilanjutkan dengan perayaan Natal, kerukunan siang karam. Jadi semua ini memang membutuhkan agar supaya kita bisa mengatur sedemikian rupa. Tetapi baik, biarlah kita jalani semuanya dengan penuh ketenangan, agar supaya semua pun boleh kita nikmati dan memperoleh berkat dari dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah saya bacakan pada saat ini kita akan renungkan, dan saya memberikan judul memiliki hidup. Kita akan melihat bagaimana Alkitab memandang tentang hidup. Bagaimana Alkitab berbicara tentang hidup kepada kita semua yang ada di dunia ini. Bahwa Alkitab menyampaikan kepada kita ada 2 hidup. Hidup secara jasmani, hidup secara rohani. Demikian juga dengan kematian. Ada 2 kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian rohani. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi saudara-saudara yang baru memiliki 1 hidup, mari kita bersama agar supaya kita memiliki hidup yang kedua. Agar supaya kita mempunyai double hidup. Ya, kalau kendaraan ada namanya double garda.
Kalau double garden itu berani memasuki semua medan. Kalau lumpur-lumpur, yang satu tidak kuat, masukkan yang double-nya supaya kuat. Kalau pesawat, saya pernah mendengar orang cerita. Ini juga cerita, saya tidak tahu apakah cerita yang saya dengar itu betul atau tidak. Katanya di pesawat itu ada 2 mesinnya. Itu dulu. Saya tidak tahu sekarang, mungkin ada pesawat yang sudah 5 mesinnya sekarang. Jadi 1 mesin rusak, masih ada yang berfungsi. Atau bahkan mungkin 2 sekalipun, tetapi masih ada yang bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari hidup yang ada, yang bisa menghilangkannya itu hanya satu: kematian. Hidup itu tidak bisa hilang kalau kematian tidak datang. Jadi hanya akan hilang kalau kematian itu datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kematian seperti yang kita sedang hadapi bersama dengan keluarga saat ini. Kante mintu alokat
Terima kasih banyak Tuhan, kami nyatakan kepadamu di saat ini. Kami telah begitu banyak merasakan penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Demikian pun yang kami rasakan pada saat ini melalui seluruh rangkaian ibadah yang kami laksanakan. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami keluarga, jemaat Tuhan, masyarakat yang ada akan bersama-sama membawa jenazah orang tua kami ini ke tempat pemakaman. Kami datang berdoa dan bermohon kepadamu, tuntunan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dapat membawa dengan penuh selamat Yesus Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang lakukan kami keluarga, lamparan po yang tudo na si penangki, si petena tudio na mamar mata, kamapadikan, balang na hindi tumangkang kamaslik keluarga, sa tontong kiharap ka lang keluarga, nakariampang mo, tudio na ito kumapano.
Pertama-tama tikua megatabe na lako lumalapita soal nasang dengan mengingat waktu yang mengingat kita, maka saya mengatakan bahwa yang terhormat seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang berkenan hadir pada siang hari ini di pelataran buka ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat wibawa atas jabatan, kedudukan, status atau gelar yang Tuhan karuniakan bagi kita bersama-sama. Pertama-tama, kami keluarga besar tentunya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa selama orang yang kami kasih ambulans. Oh, jatuh oke lah. Ya.